Oke, di video kali ini kita akan bahas study case ya, solid modeling di Jet 3D. Kita akan menggunakan gambar ini ya. Gambar ini memang kita gunakan sebelumnya untuk tes sertifikasi partner lokal di Indonesia, cuman karena sudah selesai kita bisa share ke publik juga. Oke, di sini kita bisa lihat ya gambarnya seperti ini. Lalu kalau misalkan kita lihat pertanyaannya, kita diminta membuat model seperti ini dengan objek toleransi 0,001 mikron, milimeter atau 1 mikron. Lalu pertanyaannya berapa volume yang dihasilkan atau volume bendanya dengan pembulatan 0 angka di belakang koma. Oke, kita langsung mulai saja ya prosesnya. Nanti kalau misalkan poin-poinnya apa aja, nanti kita coba list di kolom deskripsi. Silahkan baca di sana atau disimak saja sepanjang video. Nah, langkah pertama kita coba bikin saja, oke, new part seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat dulu gambar 3D-nya atau isometriknya di sini. Ini bagian atas, bagian bawah. Jadi ini kayak tutup gearbox gitu. Lalu detailnya di sini. Oke, sebenarnya ini bisa mulai dari mana aja, cuman paling bagus itu kita mulai di bagian terbesar ya, bisa dari samping atau dari atas. Kita akan buat dari atas ya, dari pandangan sini. Kita buat base yang terbesar terlebih dahulu, 100 kali 30 kita bisa pakai rectangle, tambah radius ya, R20. Kita bisa mulai sketch di sini. Sketch, oke, kita pakai rectangle tapi pakai mode center. Oke, 100, 230 panjangnya. Lalu untuk mempercepat proses fillet, kita bisa pakai fillet chain. Daripada satu-satu pakai fillet chain, kita bisa multi select seperti ini. Jadi lebih cepat. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa exit ya. Exit sketch. Kita extrude di sini. Kita lihat tebalnya bagian side view 7 ya. Ganti saja langsung 7 seperti ini. Oke, bagian base. Oke, dari atas sudah, lalu kita bisa lanjutkan ke bagian bentukan besar yang lainnya. Di sini ada beberapa bentukan besar ya, atau bongkahan-bongkahan yang bisa kita bagi-bagi untuk dibuatnya. Nah, sekarang kita coba bikin ini ya, dua lingkaran ini yang punya lubang nih, yang paling lebar tuh. Nah, ini kita ambil dari pandangan kiri, tapi sketchnya lebih bagus di tengah seperti ini karena produknya simetrik. Oke, kita lihat, coba lihat ukurannya. Dia ada jarak ya dari ujung ke tengah sini. Lalu di sini lingkarannya agak sedikit besar, ada jarak juga. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, kita bisa mulai dengan circle di center sini ya. Ukurannya R23. Ini bisa pakai R ya, betul. 23. Lalu ada R35. Saya mau pakai middle click, concentric 35. Lalu di sebelah kanan ada 31 R31 sama R40. Middle click lagi untuk mengulang command circle 31 dan 30. 31. Middle click lagi 40 ya. Concentric 40. Oke, sisanya tinggal kita tambahkan beberapa line pendukung ya ini horizontal ditembusin saja sama draw lagi klik kanan draw, saya biarkan overlap seperti ini. Oke, nah sisanya tinggal kita bikin dimensi. Oke, dari sini ke ujung sini 65 ya, 65. Lalu dari kedua poros lingkaran ini jaraknya 70. Oke, dia sudah well defined. Nah, selanjutnya tinggal kita potong-potong saja dengan gunakan power trim seperti ini. Oke, power trim. Oke, oke, ini juga perlu ya. Bagian sini, ini, dan ini. Nah, dia sudah hijau, artinya sudah close loop. Cuman ada beberapa yang masih
hitam ya, artinya di sini masih under define, kita harus cek dulu nih bagian ini. Cara ceknya bisa dengan geser. Nah, kayak gini digeser. Dia belum konsentrik ya ke sini. Nggak apa-apa. Kita bisa tempelkan dengan menggunakan kontrol ya satu, lalu tekan kontrol di keyboard, pilih titik satunya lagi, dia akan popping up possible concern yang bisa dipakai, kita pilih yang coincident, point coincident. Nah, sudah well defined semua. Oke, jadi kurang lebih seperti itu triknya. Oke, sudah. Di sini kita bisa extrude ya dengan lebar 104. Kita bisa extrude dengan menggunakan metode total symmetrical 104. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Kita tinggal melanjutkan membuat bongkahan lainnya di sini. Nah, selanjutnya kita coba bikin yang punggung tertinggi ini ya. Terdiri dari dua lingkaran juga yang disambungkan oleh garis tangent di sini. Nah, kita coba bikinnya. Nah, dimensinya dia, oke, sini. Nah, dimensinya ya, dia ada titik tengahnya tuh nempel ke ujung kuadran lingkaran yang ini ya. Atau kalau misalkan dari sini ya, jaraknya 23 sama saja. Terus kalau yang lingkaran ini dia konsentrik dengan ini. Oke, tinggal disambungkan saja ini ukuran berapa, ini ukuran berapa, lalu disambungkan dengan garis tangent di atas. Oke. Nah, ini sama saja cara buatnya. Kita bisa menggunakan sketch lagi dari samping tapi menggunakan middle plane kayak gini ya. Sudah, lalu kita bisa buat circle. Nah, biar mudah, kita coba ambil reference dulu deh ya. Ambil reference, pakai mode yang pertama, di sini ada projection. Jadi garisnya kita project ke sketch kita. Garis ini kita project ke sketch kita dapat arc sama circle. Oh, sorry, sama point, sama dulu yang sebelah kanan. Oke, nah, biar mudah seperti ini. Sisanya tinggal kita hide. Oke, kayak gini. Sehingga kita bisa membuat atau menempatkan entities lebih clean lagi ya, lebih rapi. Oke, di sini ukurannya R62, 62. Dia attach ke sini ya, attach ke ujung sini. Lalu di sini R70, 70. Saya pakai middle click tadi. Kalau yang 70 dia konsentrik ke lubang yang sini. Oke, yang atas ini kita sambungkan dengan garis biasa saja pakai draw. Salah satu kita bisa sentuhkan untuk mendapatkan tangent seperti ini. Oke, yang satunya ini kan belum tangent, kita tangent setelahnya begini ya. Pilih pakai kontrol dua garis ini akan popping up constraint lalu kita pilih constraint tangent. Oke, yang bawahnya tinggal kita tambah garis lagi, melintang saja. Sisanya tinggal kita power trim. Oke, power trim yang tidak perlu. Nah, dia belum close loop ya. Ini close loopnya saya hidupkan. Nah, dia sudah close loop, tapi banyak sekali yang belum well defined ya. Masih hitam semua. Kita harus cek nih. Kita harus double check. Kita coba geser di sini ya. Kita bisa lihat dia belum konsentrik ke sini. Gak apa-apa. Kita pilih dua titik ini. Pilih point coincident. Ini belum tangent. Pilih dua. Pilih tangent. Lalu ini juga sama, pilih ini, pilih tangent. Lalu di sini belum belum juga belum well defined ya. Kita coba geser lagi. Nah, di sini belum konsentrik ya. Apa kita pilih dua titik ini, pilih yang point coincident. Nah, dia sudah biru semua, artinya sudah aman ya sketchnya. Nah, sebaiknya kalau misalkan membuat part mechanical, contohnya seperti ini, semua sketchnya disarankan harus well defined. Oke, dia lebarnya ini ya 52 di sini nih, 52. Kita coba extrude total symmetrical 52. Oke. Lalu kalau misalkan dilihat ya di sini yang punggungnya ini dia punya shell. Dia punya lubang di dalamnya. Nah, kita harus buat ini sekarang.
Cuman kita harus lihat dulu ukurannya berapa. Kalau misalkan dinding sampingnya ini ada ya di sini 6, dinding atasnya kebetulan sama juga 6. Jadi kita bisa menggunakan fitur shelf. Oke, kita pakai shelf di sini, pilih yang ini. Kalau mau tebal ke dalam, di sini pakai minus ya, minus 6. Tinggal pilih openingnya yang bawah di sini. Sebentar, ini biar mudah. Yang ini di hide dulu, share, opening ini. Gitu. Jadi kebuka kayak gini ya. Karena dia ketebalannya sama, jadi kita bisa menggunakan share. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita lihat gambar di sini, ada satu bagian lagi atau bongkahan solid lagi yang belum kita buat di sini, yaitu bentukan yang mirip sama slot ya. Ini nih. Nah, yang ini ya. Nah, slot sama rib juga belum. Kalau rib kecil ya. Kalau kita lihat ini ya ukurannya, oke ada di ukurannya. Cuman kita bisa lihat nih ukuran slot ini berpatokan dengan lubang. Jadi sebenarnya harusnya di sini ada dimensi ya ke sini ya bisa langsung gitu lebih mudah. Cuman dia berpatokan dengan lubang. Artinya kita harus buat lubang dulu baru bisa buat ini. Ya, kalau kita ngikutin gambar ininya ya. Kalau kita ngikutin gambar kerjanya. Oke, kita buat lubang dulu. Oke, sekarang kita buat lubang dulu, kita buat sketch di sini. Oke, untuk membuat lubang kita cukup membuat poin aja seperti ini ya. Poin, poin. Oke ya, sudah. Lalu kita tinggal kasih dimensi. Ini 30, ini juga 30. Jarak ini 11 ya, 11. Lalu jarak ini 208. 208. 208. Nah, dia sudah well defined juga. Nah, baru setelah itu kita bisa langsung membuat hole-nya ya di sini. Hole-nya kita pakai yang kalau yang tengah itu dia sama kayak ini ukurannya yaitu 9. Dia kebetulan through hole jadi tembus. Ini 9 through hole. 1, 2. Jadi ke hide ya ini karena saya pakai auto hide sketch ya. Kita bisa tambahkan yang lubang yang ininya dia 6 ya. 6, 1, 2. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan lubang ini, sekarang kita bisa gunakan lubang senternya untuk patokan pembuatan body yang berbentuk slot tadi. Oke, sekarang kita bisa buat slotnya di sini. Untuk membuat slot, ini kebetulan ada komennya langsung ya, pakai slot aja, horizontal ke sini. Oke, tinggal kita kasih dimensi lebarnya berapa di sini R12. Oke, panjangnya dia 158. 158. Tinggal ukuran ininya ya, ukuran ini ke sininya ya 34. 34 dan lebarnya 74. Berarti kalau ke sini 74 bagi 2. Nah, sudah. Oke, sudah. Kita tinggal extrude dia tebalnya 20 ya ini ya. Oke, ini tinggal kita extrude pakai yang value biasa 20. Oke, nah setelah ini sebenarnya kita bisa memotong antar bagian bodinya. Ada yang perlu dipotong, ada juga yang perlu dibagi sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan harus dipotong ya. Tapi kalau misalkan kita trim, bagian yang terpotongnya kan akan hilang. Jadi harus kita bagi dulu. Oke, jadi perlu kita bagi dengan menggunakan divide di sini. Divide, misalkan ini saya divide berdasarkan plan tengah ya. Kalau selesai nih klik kanan aja.
Nah, gitu. Oke, sudah terdivide. Mana lagi ya? Ini juga nih, ini biar nanti pada saat di trim nggak hilang kompositnya, kita trim juga dengan menggunakan pen ini ya. Sorry, bukan trim, divide. Satu lagi yang perlu di divide yang tengah sini ya. Divide ini pakai ini, klik kanan, klik from list. Oke, nggak kelihatan. Klik kanan, klik from list. Nah, ini sudah salah. Maaf, harusnya yang ini ya. Ini yang ini, klik kanan, klik from list. Nah, yang itu. Oke, jadi semua body yang perlu di divide sudah kita divide, sekarang tinggal kita trim. Oke, proses trimnya mana aja? Oke, bisa ngacak sebenarnya. Yang penting kita dapat bentuknya seperti ini nanti hasilnya. Oke, berarti yang perlu di trim adalah ini ya, ini. Oke, kita trim dulu. Trim, misalkan ini dia cuma sampai sini kan. Oke, kalau misalkan ada error seperti ini, artinya pemotongnya tidak seluas bidang yang dipotong. Tinggal kita klik ini ya. Jadi kita bisa tetap memotong dengan asumsi semua pemotongnya linear. Itu sudah, ya. Nah, seperti itu. Sudah kan? Baru yang ini kita potong ke sini. Kalau arahnya kebalik bisa kita balikan di sini. Oke, yang ini kita potong sini. Bisa ini ya. Saya mau yang dalam saja. Oke, lalu ini dipotong dengan ini. Oke, ini dipotong dengan ini. Oke, masih belum. Oke, yang ini ya. Yang ini kita potong dengan 3 piece ini. Jadi bisa 3 piece gini ya. Sama juga yang ini. Kalau yang ini sudah ya, sudah dipotong. Nah, tinggal tinggal ininya ya, tinggal ininya. Kita bisa potong. Oke, ini kita bisa potong dengan ini. Udah. Dan body ini kita bisa potong dengan face ini. Tinggal kita balikan. Sudah. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita mirror dua ini ya, dua body ini dengan menggunakan mirror geometry. Nah, kalau misalkan default ini dia pilihnya all ya. Kita harus pilih dulu atau ganti dulu ke shape untuk selection filternya sehingga kita bisa memilih bodinya seperti ini. Pilih lalu pilih plane-nya. Oke, seperti itu. Oke, bagian besar-besarnya hampir selesai ya. Setelah ini tinggal kita add semua supaya dia menjadi satu bagian atau satu body ya, seperti ini. Ya sudah jadi satu body. Oke, sisanya di sini tinggal kita tambahkan hole ya. Tadi sama ukuran hole-nya 9 dan dia tembus. Oke, 9 tembus. Oke, tinggal menggunakan hole di sini ukurannya 9. True all. Nah, karena dia memiliki bidang silinder kayak gini ya, tanpa harus kita bikin titik pun, oke, Gateway 3D bisa mendetek titik tengah dari tengah-tengah silinder kayak gini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa snapping otomatis kalau misalkan bidangnya atau solid bodinya berbentuk silinder seperti ini. Jadi tanpa harus membuat sketch. Oke, bagian yang biasanya sudah selesai, kita lihat lagi. Terakhir, kita harus menambahkan bagian yang offset ini ya. Nah, ini bagian paling susah. Oke, sebelum itu harus bikin rib dulu ya di sini, sorry. Ini bikin rib dulu. Oke, ukurannya yang besar 20 kali 24 di sini, yang kecil 15 kali 24 di sini. Nah, untuk membuat rib, kita hanya perlu satu garis saja diagonal tapi bagusnya kita tempatkan di tengah-tengah ribnya kayak gini. Jadi kita harus
bikin dulu plan di sini ya untuk ribnya, tengah-tengah ribnya. Nah, kebetulan ribnya itu tengah-tengah dari kedua silinder yang berlubang ini. Jadi tinggal kita buat saja ya datum sisis di sini dengan menggunakan ini ya, origin. Nah, dapat kuadrannya saya pakai yang ini, X-nya ke X, Y-nya ke Y. Oke. Lalu di sini juga sama. X-nya ke X, Y-nya ke Y. Jadi ini bebas ya sebenarnya bisa pakai mana saja. Yang penting kita dapat plan di tengah-tengah kuadran ini untuk membuat rib. Oke, nah cara membuat rib kita bisa sketch dulu di sini. Oke, kita bisa menggunakan use centroid by plane, defined by plane. Artinya titik originnya akan berpindah sesuai plane yang kita gunakan. Aslinya kan di sini ya. Kalau kita pilih ini, dia akan pindah originnya di sini. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mengambil reference ya garis perpotongan antar bidang yang ingin kita apply rig di sana. Nah, di sini ada dua bidang ya, bidang ini dan bidang ini tinggal kita ambil saja dengan menggunakan reference karena dia bidang bukan garis. Jadi kita pakai mode yang kedua, mode intersection. Pilih ini, dapat garis ini, pilih ini, dapat garis ini gitu. Oke. Setelah itu kita hide yang nggak perlu. Nah, sekarang kita bisa lebih leluasa untuk menggambar garis seperti ini. Oke, tinggal dikasih dimensi, tingginya tidak salah 20 ya, lebarnya 24. Oke, exit. Kita lakukan hal yang sama untuk rib yang kecilnya di sini. Pakai sketch lagi. Oke, lalu ambil referensi, pakai mode intersection yang kedua, pilih ini dan ini. Kita hide dulu. Lalu kita gambar garis diagonal. Selanjutnya diberi dimensi. Oke, yang ini tingginya 15, lebarnya sama ya 24. Oke, nah kalau sudah kita bisa membuat trim sekarang ya. Jadi dia sudah ready. Nah, width-nya di sini kita pakai 5 saja. Profilnya ini kita oke dulu. Lalu di sini kita oke juga. Nah, keunggulan fitur lead, jadi kalau misalkan kita zoom in di sini, walaupun dia bidangnya tidak datar ya, dia tetap nutup ke body yang menyentuhnya atau body penopangnya kayak gini. Nah, kalau misalkan pakai extrude, di extrude ke arah horizontal kan di sini nanti ada celah gitu. Jadi kalau pakai rib dia lebih simple lagi, lebih mudah lagi penggunaannya tanpa harus ada additional work untuk menutup celah-celah yang tidak diperlukan gitu. Sama di sini ya, karena dia cylindrical, oke, kita pakai rib dia tetap nutup ya, nutup semua celahnya di sini. Artinya ribnya sudah sesuai dengan kriteria desain manufaktur. Oke, yang sebelah sana tinggal kita mirror. Nah, karena dia bukan body ya, tapi fitur yang sudah menempel ke body, jadi kita menggunakan mirror picture. Pilih picture ini dan ini kita mirror ke sebelah. Ya, boleh yang shape-nya ini bisa dipilih juga. Oke, sudah. Nah, baru setelah ini kita bisa membuat bagian atasnya ini paling susah ya. Yang paling susah adalah penempatan poin origin sketch-nya. Origin sketch-nya dia 35 dari salah satu, oke 35 dari tengah-tengah rib yang besar dari pandangan atas. Baru setelah itu kita bikin. Nah, 35 ini pun bukan ke face sini ya, bukan ke face ini, tapi ke face yang teroffset sejauh 2 mili. Artinya kita perlu offset dulu face-nya yang ini sejauh 2 mili, baru kita bisa project poinnya, baru setelah itu kita bisa mulai sketch-nya. Oke. Karena kalau nggak gitu, dia nggak akan sama. Oke. Nah, caranya, oke, di sini kita bikin sketch dulu. Oke, sketch. Oke, nggak apa-apa di tengah saja. Lalu kita ambil reference datum ini ya, pakai intersection, kita dapat garisnya. Oke, setelah itu kita bikin poin di sini, tengah-tengah. Nah, poin ini berjarak horizontal ke reference tengah-tengah
tadi sejauh 35. Sejauh 35. Oke, poinnya kita sudah dapat. Nah, poin ini harus diproject, tapi phase-nya bukan yang ini. Phase ini harus teroffset dulu sejauh 2 mili. Jadi kita perlu offset dulu, oke, sejauh 2 mili. Baru setelah itu kita project poin ini ke atas dengan menggunakan project points. Ya, di sini ada wireframe point, ada project point. Poinnya kita pilih, mau diproject ke geometri mana, arahnya ke mana. Gitu. Nah, sudah seperti ini. Baru setelah ini kita siap untuk melakukan sketching di bidang ini. Nah, kita sketch di sini. Oke, kita pilih bidang ini. Oke, nah, untuk penentuan centroidnya, ini kalau misalkan saya pilih ini, dia akan memilih tengah-tengah dari shape square yang saya pilih. Di sini bidang yang saya pilih. Nah, ini agak kurang tepat ya, karena kita harus menggunakan poin centroid yang sudah kita project tadi. Jadi kita harus unchecklist ini. Jadi nggak pakai itu ya. Tapi kita pilih origin di sini. Karena kalau misalkan kita pilih ini, oke, dia nggak sesuai. Jadi harus ininya di unchecklist kita pilih manual sesuai dengan poin yang kita project tadi. Jadi ukurannya benar-benar 35 ke tengah-tengah rib yang besar tadi. Oke, sudah. Nah, setelah ini baru kita ready untuk membuat sketchnya. Nah, untuk sketchnya dia square ya, ini harusnya ada tanda square-nya. Cuman nggak apa-apa, dia square 46 kali 46, ada lubang di dalamnya selebar 22, lalu ada juga 4 lubang ya, 4 diameternya 4, dia true all juga, ukurannya 34 kali 34. Oke, jadi kita bisa gambar sekaligus. Oke, kalau mau equal length, jadi kita bisa perhatikan tandanya di sini. Nah, ada tanda sama dengan ya. Ada tanda sama dengan nih, muncul di pojokan dekat kursor saya. Artinya itu sudah auto sama ya antara lebar dan vertikalnya. Kalau kita klik, oke, ukurannya cuma ada satu. Artinya dia sudah equal length seperti ini. Jadi tinggal di type in 46. Nah, dia kebetulan ada radiusnya sebesar R4 ya. Kita bisa pakai fillet chain 4. Nah, sayangnya memang kalau misalkan kita pilih untuk menambahkan fillet chain, equal length-nya jadi hilang gitu. Jadi dia tidak well defined, tapi gak apa-apa, tinggal kita pilih dua ini, pilih yang equal length. Dia nanti akan balik lagi jadi well defined. Oke. Lalu kita tambahkan hal yang sama untuk di tengahnya sampai dia equal, ya kita ada tanda equal seperti ini. Oke, dia nilainya 22, tambah fillet chain lagi sama 4. Oke, lalu dipastikan lagi ini equal length. Sorry, equal length seperti ini. Terakhir juga kita tambahkan guidance untuk pembuatan poinnya di sini. Ya udah equal, ininya 34 ya. Panjangnya 34. Ini tinggal kita ganti ke construction line. Oke, biar dia tidak terbaca, tapi tetap kita perlu tambahkan poin di sini di setiap ujungnya untuk nanti jadi referensi pembuatan pol. Oke, 22, 34, 46 ya. 22, 34, 46. Oke, sudah. Ya, R4 semua juga. Nah, sudah. Nah, setelah ini body atau face ini kita nggak perlu lagi ya, kita bisa erase dengan menggunakan fitur penghapus di sini. Nah, yang ininya kita bisa extrude. Nah, karena dia satuan sketch ya, tapi kita ingin gunakan satu sketch ini di beda-beda fitur, ada caranya ya. Jadi kita bisa gunakan contoh, kita ingin extrude dulu bagian luar aja. Kalau misalkan kita pilih all kayak gini, dia akan kepilih semua sebagai sketch. Nah, kalau mau pilih bagian luarnya aja, kita bisa ganti dulu ke curve. Oke, kita pakai shift selection, pilih satu karena dia tangent, dia akan kepilih semua seperti ini. Tapi hanya bagian luar saja, bagian dalam nggak terpakai gitu caranya. Oke, di sini dia tebalnya 2, kita coba tembusin aja, misalkan 3. Oke, langsung di boolean ke ini juga nggak masalah.
Oke, lalu yang ini juga kita coba lubangin pakai extrude, pakai curve lagi, shift selection, pilih salah satu, lalu kita coba tembuskan ke bawah pakai mode yang subtract ya atau remove. Ya dia sudah tersubtract seperti ini. Nah, terakhir yang ininya, ini kita bisa buat hole ukurannya 4 tadi ya, 4. Nah, di sini bisa pakai langsung kayak gini atau pakai klik kanan sketch point. Kalau ini bisa langsung pilih kayak gini ya. Dia akan memilih poin yang ada di sketch itu. Nah, sudah selesai. Kira-kira seperti ini langkahnya. Nah, tadi pertanyaannya berapa volume yang dihasilkan? Oke, kita bisa lihat option-optionnya apa saja. Jadi ini ya, dengan satu angka di belakang koma, tadi kita pastikan juga, tadi belum ya, cuman ini sudah di setting object tolerance-nya 1 mikron. Jadi sebelum itu sudah di setting tadi. Nah, tinggal kita ukur ya. Ini option-optionnya kita ukur pakai inquire, max properties. Oke, dia ini ukurannya ya 355.308,83. Kalau kita bulatkan 0 angka di belakang koma menjadi 355.309. Berarti di sini jawabannya A. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk caranya pembuatan gearbox ya sesuai dengan gambar ini. Oke, memang mungkin tiap orang ada beda-beda cara, cuman di sini mungkin menjadi salah satu cara saja yang bisa menjadi referensi. Itu saja poin-poinnya tadi tinggal dilihat ya dari awal sampai akhir. Saya juga nanti akan coba rangkum di bagian deskripsi. Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih.